Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin berbagi, paling tidak untuk memberikan inspirasi bagaimana sih kita bisa memiliki hati seorang hamba. Secara berseri, mungkin 1 minggu saya buat 3. Ya. Dan kali ini judulnya adalah pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati. Nah, Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ungkapan ini, anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini sebuah pernyataan yang sangat dalam, yang saya pikirkan, yang saya renungkan. Ini adalah definisi sesungguhnya dari sebuah kebesaran. Bila ingin ditinggikan, ingin dimuliakan, harus punya hati untuk melayani. Kebenaran ini selalu sukar untuk kepemimpinan gereja. Tetapi tanpa hal ini, tidak ada gereja yang melayani. Nah, kita melihat konteks dari ayat ini, saudaraku. Yakobus bersama dengan saudaranya Yohanes mengajukan permintaan agar diberi tempat basah, tanda petik tempat basah, supaya dapat menjadi pembesar. Nah, padahal Yesus baru saja berbicara tentang penderitaan yang akan ia alami. Tapi justru mereka berdua malah mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah pemerintahan baru. Maka tanpa buang-buang waktu dan mungkin karena tidak mau didahului oleh orang lain, mereka segera memesan posisi istimewa dalam pemerintahan Yesus nantinya. Mereka ingin memborong 2 kedudukan penting sekaligus menjadi orang kepercayaan nomor 1 dan nomor 2. Apa respon? Apa tanggapan Tuhan Yesus? Respon Yesus sangat keras bahwa mereka tidak punya pengetahuan tentang apa yang mereka minta. Mendengar hal itu, para murid lainnya juga marah, bukan karena menyadari Yakobus dan Yohanes salah meminta. Sejujurnya, dalam hati setiap dari mereka ada keinginan yang sama, yaitu apa? Yaitu menjadi yang berkuasa di antara rekan-rekannya. Itu sebabnya Yesus mengingatkan bahwa mereka tidak sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Mereka adalah murid Yesus. Artinya menjadi besar dan terkemuka adalah hal yang diperoleh karena melayani dan menghamba. Yesus menghendaki seorang pemimpin tidak mencari hormat dari manusia, melainkan dari Allah semata-mata. Apalagi ingin menjadi pemimpin benar, layanilah sesama dan berbuatlah baik kepada siapapun. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan maksud kedatangannya ke dunia ini, ia menyatakan dengan sederhana dan langsung untuk melayani dan untuk memberi. Melayani dan memberi. Bukan untuk dilayani. Bukan untuk menjadi pusat perhatian. Ataupun menjadi sukses, terkenal, berkuasa, bahkan tidak pula untuk menjadi idola. Jujur saja, bagi Yesus semuanya itu sama sekali tidak menarik minatnya. Saudara, pada abad pertama dunia begitu syarat, begitu penuh dengan para pemegang dogma atau ajaran-ajaran yang keras. Tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan ada di mana-mana. Dari dulu, bahkan sampai sekarang ini, keadaannya selalu demikian, saudaraku. Orang-orang seperti Julius Caesar dan Herodes
serta para pemegang pemerintahan dan orang-orang ternama yang begitu congkak, begitu sombong, tidak terbilang banyaknya, saudaraku. Bahkan orang-orang seperti orang Farisi dan Saduki dan para ahli Taurat yang ditentang oleh Yesus sejak semula telah menggunakan agama sebagai alat untuk menguasai orang lain. Ini parah sekali. Mengerti agama, menjadikan agama sebagai alat untuk mengendalikan orang lain. Bagaimana halnya dengan seorang hamba? Orang-orang yang tulus memberikan diri mereka kepada orang lain tanpa mempedulikan siapa yang mendapat kemuliaan. Tidak ada orang seperti itu. Begitu sulit. Terus terang, saya jujur mengakui bahwa saya merasa malu karena selama ini saya juga belum menjadi seorang yang dapat memberikan model, teladan dalam hal melayani. Saya masih harus bergumul untuk hal ini. Melayani dan memberi bukanlah hal yang otomatis ada pada setiap orang. Ya, kita akui kita punya ego. Ya, punya ego, ingin diperhatikan, ya ingin diutamakan. Menjalani kehidupan dengan tidak mementingkan diri sendiri itu merupakan sebuah tantangan. Roh Kudus biarlah membantu kita, memampukan kita, sehingga kita mampu memberikan terbaik, teladan dan model Yesus. Sudah jelas beliau datang untuk melayani. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sudahkah di hati kita punya hati untuk melayani dan memberi? Kita punya kecenderungan hanya berharap dari orang lain. Kalau kita tahu kata terima kasih itu berarti apa? Terima hari ini, kasih besok. Tapi mentalitas kita hanya menerima pemberian. Tapi kita tidak punya hati untuk memberi, berbagi, bahkan hidup kita untuk orang lain. Kiranya apa yang dapat kita renungkan ini menggugah kita untuk sungguh-sungguh memiliki hati melayani. Biarlah pelayanan yang sejati muncul tanpa ada embel-embel untuk mengejar benefit, mengejar keuntungan. Selamat menjadi pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.